Pernah nggak sih kalian beli buku yang tengah booming, kemudian kalian baca buku, dan hanya 2 atau 3 lembar, kemudian setelah itu entah kemana buku tersebut? Atau pernah tidak kalian beli buku, kemudian hanya dibaca 1 kali, itu pun hanya 2 sampai 3 halaman saja, kemudian sudah lama tidak dibaca, dan mencoba berusaha untuk membacanya kembali, tapi tidak ada minat? Atau pernah tidak kalian pinjam buku, kemudian sudah lama buku tersebut berada di meja belajar kalian, hanya dibaca 1 kali, tidak sampai tuntas? Nah, kira-kira penyebabnya apa sih yang menyebabkan kalian baca buku tidak sampai tuntas? Mau tahu penyebabnya seperti apa? Dan kira-kira apa solusinya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama saya. Saya akan memberikan solusi terbaik bagaimana supaya membaca buku sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, di masa pandemi ini ada banyak sekali kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah membaca buku. Tapi pernahkah kalian membaca buku kemudian tidak sampai tuntas? Nah, kira-kira apa sih penyebabnya dan bagaimana solusinya? Penasaran? Baik, kalau begitu ditonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu videonya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Nah, membaca buku kadang-kadang menjadi kendala tersendiri untuk sebagian daripada kita ya. Terutama kalau buku-buku tersebut dirasa isinya sangat berat, kemudian tidak ada nilai entertainnya, dan itu yang memicu kita untuk tidak membacanya sampai tuntas. Nah, yang pertama adalah pemilihan buku yang kurang tepat. Pernah tidak kalian misalnya suatu waktu beli buku di toko buku, kemudian sampai di rumah hanya dibaca 1 lembar atau 2 lembar saja, kemudian setelah itu kalian tidak pernah membacanya kembali? Nah, hal itu terjadi, bisa jadi karena buku yang kalian pilih kurang tepat atau kurang sesuai. Apabila kalian memilih buku yang kurang tepat atau kurang sesuai, maka otomatis kalian tidak akan bisa membacanya sampai tuntas. Nah, kira-kira dalam memilih buku supaya tepat sasaran itu seperti apa? Nah, yang pertama, jika kalian misalnya sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, kalian pasti memiliki prodi atau jurusan. Misalnya kalau siswa, ada beberapa jurusan, ada jurusan teknik komputer jaringan, ada jurusan teknik sepeda motor, dan lain sebagainya. Orientasi kalian di mana? Kompetensi kalian di mana? Nah, jika misalnya minat kalian ada di otomotif, otomatis pemilihan buku kalian juga harus disesuaikan dengan minat baca kalian. Kalau misalnya kalian beli buku tentang otomotif, otomatis kalian pasti akan membacanya sampai tuntas, karena itu menjadi kebutuhan dasar kalian. Tapi kalau misalnya kalian membeli buku hanya berdasarkan buku tersebut karena booming, atau misalnya karena gengsi, tidak berdasarkan kebutuhan, maka pemilihan tersebut kurang tepat. Dan dipastikan tidak akan selesai membacanya sampai tuntas. Kemudian misalnya kalian minat terhadap sastra, maka ada banyak sekali pilihan buku sastra di toko buku. Kalian bisa membelinya. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan buku yang tepat adalah tentu saja adalah selain minat adalah bagaimana buku tersebut betul-betul bisa menghibur diri kalian. Mulai dari pemilihan judul sampai dengan isi buku bisa kalian baca di sinopsis, dan itu akan sedikit banyak mempengaruhi minat baca kalian. Mudah-mudahan dengan ini masalah kalian bisa teratasi. Jadi pada dasarnya
salah pemilihan buku yang kurang sesuai atau kurang tepat akan menurunkan minat dan motivasi membaca kalian. Nah, yang kedua adalah tidak membuat tujuan membaca. Tidak membuat tujuan membaca akan menjadikan proses membaca kalian akan sangat membosankan. Maka dari itu, dari sekarang sebelum kalian baca buku, kalian harus tentukan dulu tujuan kalian membaca buku seperti apa. Balik lagi terhadap status kalian. Jika kalian statusnya sebagai pelajar atau mahasiswa, otomatis salah satu tujuan membacanya adalah bisa karena untuk meraih kompetensi kalian atau kewajiban kalian sebagai pelajar atau mahasiswa di jurusan kalian, yang mana tanggung jawab kalian sebagai pelajar atau siswa adalah untuk mendapatkan kompetensi yang maksimal. Misalnya kalian sebagai pelajar atau mahasiswa ingin mendapatkan nilai yang tinggi terhadap mata pelajaran atau mata kuliah yang kalian ambil. Nah, maka solusinya adalah kalian bisa membeli buku, kemudian membaca buku dengan tujuan tersebut, maka insya Allah proses membaca kalian akan sampai selesai atau tidak akan membosankan karena ada tujuan yang ingin kalian capai. Nah, yang ketiga adalah sulit konsentrasi. Sulit konsentrasi akan menghambat kalian dalam membaca, terutama jika ada faktor eksternal atau hal-hal lain, maka kalian tentu saja akan kurang fokus untuk membacanya. Solusinya adalah kalian bisa ambil posisi atau masuk ke dalam ruangan yang sekiranya bisa menimbulkan tidak hanya minat membaca kalian, tetapi menimbulkan konsentrasi kalian dalam membaca. Terutama dalam membaca hal-hal atau bacaan yang berkaitan dengan mata kuliah atau mata pelajaran, tentunya tidak bisa kita baca dalam kondisi yang biasa saja. Artinya adalah kadang-kadang ada bagian-bagian dari ilmu pengetahuan yang butuh konsentrasi tingkat tinggi dalam hal membacanya untuk pemahaman yang luar biasa tadi. Nah, jadi supaya konsentrasi kalian tercapai, kalian bisa membaca buku tersebut di ruangan tertutup atau misalnya di ruangan yang sekiranya tidak ada faktor lain, tidak ada gangguan-gangguan dari luar yang dapat menghambat proses membaca kalian. Nah, berikutnya adalah membaca kata per kata. Tentu saja membaca kata per kata dalam sebuah bacaan atau dalam satu kesatuan sebuah buku, ini akan menyulitkan kalian untuk menuntaskan bacaan kalian. Nah, maka daripada itu, kalian bisa atur tempo atau atur bagaimana caranya supaya kalian bisa memahami isi bacaan dan tuntas dalam membaca buku tersebut. Artinya, tentu saja membaca kata per kata itu tidak ideal. Baca secara perlahan dari awal sampai akhir, yang paling penting adalah kalian bisa menyerap informasi yang ada di dalam buku tersebut dan bisa memahaminya. Nah, berikutnya adalah membaca secara berulang. Tentu saja membaca secara berulang-ulang yang pertama akan memperlambat waktu untuk menyelesaikan bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, membaca secara berulang-ulang juga akan mempersulit kalian dalam memahami atau menemukan informasi yang ada di dalam buku tersebut. Nah, bagaimana solusinya? Masih ada kaitannya dengan step sebelumnya, jadi kalian bisa baca buku tersebut, bisa mengatur temponya secara perlahan dari awal sampai akhir. Ingat, poin pentingnya adalah kalian bisa memahaminya. Tidak masalah jika kalian tidak membaca secara berulang, yang paling penting adalah kalian bisa membacanya sampai selesai. Nah, idealnya seseorang bisa memahami sebuah buku, itu bisa membacanya beberapa kali. Misalnya dalam waktu 1 minggu, kalian bisa membaca 1 buah buku. Kemudian, untuk meningkatkan daya ingat kalian dan pemahaman kalian terhadap buku yang kalian sudah baca, kalian bisa baca misalnya sebulan berikutnya atau paling tidak 2 bulan berikutnya. Itu adalah kegiatan membaca kalian yang kedua dengan buku yang sama. Dan kemudian membaca dengan buku yang sama, yang ketiga bisa kalian lakukan 6 bulan berikutnya atau paling lama 1 tahun berikutnya. Jadi minimal 3 kali proses kegiatan membaca bisa kalian lakukan dalam waktu 1-2 tahun. Mudah-mudahan dengan cara membaca tersebut, kalian bisa betul-betul memahami isi dari bacaan buku yang kalian baca tadi. Nah, itu tadi 5 penyebab kalian membaca buku tidak tuntas dan beserta solusinya. Mudah-mudahan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah-mudahan minat kalian dalam membaca buku bisa lebih tinggi lagi. Ingat, buku adalah jendela pengetahuan.
Maka dari itu, tanamkan kebiasaan membaca buku dan tumbuhkan kebiasaan membaca buku di mana saja kalian berada. Dalam mengisi waktu luang, apalagi selama bulan Ramadan, tentu saja selain beribadah, kalian juga bisa membaca buku-buku yang bermanfaat sesuai dengan kompetensi kalian, sesuai dengan minat baca kalian, dan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang cerdas. Nah, itu tadi penyebab dan solusi membaca buku tidak sampai tuntas. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi ke konten berikutnya yang lebih menarik tentu saja. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.